Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini melanjutkan volume sebelumnya, tak perlu lama-lama, kita langsung ke video. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Sebelumnya di Kumo Desu Nanika volume 10 part 1. Mera Supis, biasa dipanggil Mera, bertarung dengan 4 musuh sekaligus, yaitu Kunihiko, Asaka, Okachan, dan Aurel. Mereka berempat bukan tandingan Mera, meskipun mereka berempat termasuk petualang rank A dan hanya perlu umur untuk bisa mencapai rank S. Tapi itu bukan masalah bagi Mera. Sebelum peperangan besar, Mera sudah diangkat oleh Ariel menjadi komandan pasukan nomor 4, yang sebelumnya adalah milik Balto. Karena Balto sibuk, maka komandan diberikan kepada adiknya, Blow. Dan saat ini Blow sudah diberi jabatan resmi oleh Ariel, menjadi komandan nomor 7 yang tidak lain adalah pasukan pemberontak. Oleh sebab itu, Mera berterima kasih kepada Lady Ariel karena telah diberi kepercayaan menjadi komandan nomor 4. Namun Mera masih meragukan dirinya. Ariel berkata, seharusnya kau lebih percaya pada dirimu sendiri. Tidak ada yang lain selain dirimu, Mera. Dan juga jangan terlalu banyak sopan. Itu membuatku jengkel. Mera merasa bahwa apa yang dikatakan Ariel ada benarnya juga. Selama ini Mera selalu rendah hati dan bersikap sopan kepada siapapun. Itulah yang membuat Mera tidak bisa menghargai diri sendiri. Kita kembali di peperangan. Setelah Mera menjatuhkan Kunihiko, Mera memutuskan untuk mundur di pertempuran. Alasan Mera mundur dikarenakan matahari sudah terbit. Vampir akan lemah jika terkena sinar matahari. Tapi berbeda dengan leluhur vampir yaitu Sophia. Dia tidak terpengaruh oleh sinar matahari. Di camp, Mera mengingat kejadian lampau yang dia alami. Cinta pertamanya adalah ibu Sophia. Namun mereka tidak bisa bersama karena Mera adalah pelayan di kerajaan tempat ibu Sophia. Meskipun mereka tidak bisa bersama, Mera berusaha membahagiakan ibu Sophia dengan melayani ibu Sophia dan ayah Sophia dengan baik dan sopan. Sampai suatu ketika kedua orang tua Sophia terbunuh oleh Potimas. Mera dan Sophia diselamatkan oleh Lady White dan Lady Ariel. Di Kastil Iblis, Mera selalu merasa dirinya di belakang Lady White dan nona muda Sophia. Itu sebabnya Mera terus berlatih agar bisa mengejar mereka. Walaupun Mera tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berjalan di samping nona muda Sophia dan Lady White. Sini berpindah pada iblis bernama Pelmina. Dia adalah anak dari komandan nomor 10 di pasukan Raja Iblis. Tapi itu hanyalah nama saja, karena selama ayah Pelmina menjabat sebagai komandan nomor 10, dia tidak punya pasukan sama sekali. Pasukan nomor 10 bisa dibilang keluarga dekat dari ayah Pelmina. Sampai suatu ketika ayah Pelmina mengundurkan diri dan digantikan oleh komandan baru yang tidak lain adalah White. Kita kembali ke waktu saat ini. Pelmina melihat pasukan White yang menggunakan jubah berwarna putih, persis seperti White yang serba putih. Pasukan White hanya 1/10 dari pasukan komandan lainnya, atau bisa dihitung jumlahnya. Tapi pasukan White tergolong pasukan elit. Pasukan yang dipimpin oleh White memiliki kemampuan individu setara 100 pasukan iblis lainnya. Salah satunya adalah Pelmina. Pelmina tidak habis pikir, pasukan nomor 10 dilatih hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Di pasukan nomor 10 juga ada Sophia yang ikut serta. Mereka sedang menunggu musuh di balik bayangan dengan menggunakan skill stealth tingkat lanjut. Ketika musuh melewati batas persembunyian pasukan nomor 10, Pelmina mendapat sinyal melalui benang tipis dari pimpinannya. Di saat itu mereka menyerbu pasukan musuh dalam sekejap. Pasukan musuh panik ketika disergap. Sophia berteriak, "Potimas!" sambil mengayunkan pedangnya. Potimas menyuruh pasukannya untuk melawan. Pasukan Potimas mengubah tangannya menjadi senapan dan menembak ke arah pasukan nomor 10. Pasukan nomor 10 berhasil menahan dengan dinding sihir yang mereka buat. Sophia menyerang Potimas dengan pedang besar miliknya. Potimas menangkis serangan itu dan tanpa disadari, kepala Potimas terpisah dari badannya oleh White dari belakang. Sophia merasa kesal karena mangsanya telah dicuri. Pelmina berlutut ketika White tiba di situ, dan semua pasukan berlutut kecuali Sophia. Pelmina berkata, misi membunuh pasukan elf sudah selesai. 0 kematian, 0 cedera, semua musuh mati. White hanya mengangguk ketika mendengar penjelasan dari Pelmina. Pelmina mengingat kejadian di mana saat berada di akademi. Di waktu itu Pelmina sudah bertunangan dengan Tuan Walt. Tuan Walt sangat menyukai Pelmina. Namun semua itu berubah ketika Sophia Karen masuk ke akademi. Sophia terkenal dengan kecantikan, bahkan menjadi wanita tercantik di akademi. Memiliki prestasi bagus dan memiliki opai lumayan di usia kecil.
Tuan Walt yang sebelumnya peringkat pertama, semenjak datangnya Sophia dia mendapat peringkat kedua. Walt terus-menerus menantang Sophia agar bisa menang, tapi selalu kalah dalam segala hal, seperti pelajaran, latihan refleks, dan semua jenis belajar yang ada di akademi. Walt selalu kalah. Hingga pada waktu itu semua pria yang ada di akademi mulai menyukai satu wanita, yaitu Sophia. Faktanya Permina mengetahui bahwa Sophia adalah vampir yang ada pada dongeng di kerajaan iblis. Sophia menggunakan skill pesona ke semua pria, sehingga Sophia saat ini memiliki pengikut. Permina yang mengetahui hal itu meminta saran kepada ayahnya, tapi itu semua gagal. Sophia mengetahui rencana itu dan Walt membuat rumor kepada Permina yang membuat Permina keluar dari akademi. Permina dikhianati oleh tunangannya, keluarganya, dan diusir dari daerah bangsawan iblis. Ayahnya masih menyayangi anaknya dan berusaha meminta tolong kepada Lady White untuk mengangkat anaknya dalam pasukan nomor 10. Akhirnya Lady White melatih Permina hingga saat ini. Permina sangat berterima kasih karena pada saat itu semua orang tidak mau menerimanya kecuali Lady White. Kita kembali ke latar waktu saat ini. White berkata, "Duduk," kepada Sophia yang masih berdiri. Sophia yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menerima perintah itu karena Sophia sudah dikutuk oleh White. White lakukan itu dengan tujuan agar bisa membuat Sophia lebih baik untuk kedepannya. Kita akan melihat sudut pandang Walt. Walt merupakan anak bangsawan kelas tinggi yang sama dengan Permina, mantan tunangannya. Di saat muda, Walt sudah belajar tentang bagaimana cara memimpin di peperangan. Dengan kecerdasan yang dia miliki, membuat Walt menjadi pemimpin pasukan nomor 10 di bawah naungan White. Seluruh anggota pasukan nomor 10 membenci kehadiran Walt. Faktanya Walt yang paling terlemah di antara pasukan elit nomor 10. Termasuk Permina, mantan tunangannya, juga membenci dirinya. Semua anggota pasukan 10 berlatih bersama-sama dalam bimbingan Lady White, kecuali Walt. Oleh sebab itu, semua pasukan nomor 10 mengetahui sisi buruk dari Walt yang mengkhianati tunangannya. Walt lakukan itu semua karena dia sangat mencintai Sophia, yang begitu cantik dan menawan di matanya. Apapun akan dia lakukan demi Sophia. Bahkan Walt rela melakukan itu semua, meskipun Sophia tidak pernah melihatnya sama sekali. Kita akan langsung melompat melewati backstory dari Walt. Ya, secara garis besar sama dengan cerita yang ada pada scene sebelumnya. Kita kembali ke latar waktu saat ini. Walt mengingat bahwa dirinya tidak sama sekali menyesal karena telah memfitnah mantan tunangannya, yaitu Permina, saat masih di akademi. Hingga akhirnya Walt merasa kasihan kepada Permina, karena Permina tahu bahwa kekuatan Sophia sangat mengerikan. Sophia merupakan keturunan vampir yang ada pada cerita dongeng kerajaan iblis. Itu sebabnya Permina ingin menyelamatkan Walt, tapi Walt mengakui bahwa dirinya mencintai Sophia tanpa efek status apapun, murni dengan cinta yang dia rasakan. Walt meminta kepada ayahnya agar tidak melanjutkan silsilah bangsawan. Walt juga memohon kepada Sophia agar dirinya menjadi vampir. Dia lakukan itu semua karena Walt menyadari Permina yang dulunya lemah saat ini jauh di atas kekuatannya. Berkat usaha memohon tiada henti, akhirnya Sophia menjadikan Walt sebagai ras vampir, namun masih belum bisa mengalahkan Permina saat ini. Walt juga mengetahui bahwa dirinya tidak akan pernah bisa bahagia untuk selamanya, karena Sophia hanya melihat Merasopis sebagai laki-laki idamannya. Tapi bagi Walt itu tidak masalah asalkan dirinya bisa bersama dengan Sophia. Scene berpindah pada sudut pandang Sophia. Saat berada di akademi, Sophia merasa dirinya tanpa sengaja mengaktifkan skill pesona kepada semua laki-laki yang ada di akademi. Itu sebabnya semua laki-laki memuja dan mencintainya. Sophia juga merasa kesal kepada gurunya, yaitu White. White mengirim kutukan setelah mendengar apa yang terjadi pada Permina. Sophia berkata, "Kutukan ini tidak bisa aku lawan." Merah yang mengetahui semua anak laki-laki mengikuti Sophia berkata, "Nona muda, apa yang kulakukan itu adalah salah. Aku hidup dengan misi untuk melindungimu meskipun nyawaku sebagai taruhannya. Jika Nona muda melakukan kesalahan lagi, aku akan menampar Nona muda lagi." Sophia terkejut saat ditampar pipinya dan melihat ke arah Merah yang meneteskan air mata. Sophia hanya terdiam setelah kejadian itu. Berkat ceramah dari Merah, Sophia kini berusaha menjaga sikapnya agar lebih baik, dan kini dia dipaksa bersujud oleh White yang membuat dia jengkel. Sophia berkata di pikirannya, "Aku tahu setiap kesalahan kecilku. White selalu menggunakan kutukan itu agar aku bisa lebih baik. Tapi, atau mungkin White lakukan itu karena suasana hatinya tidak baik." Sophia bersujud kepada White. Permina tertawa kecil ketika melihat Sophia bersujud. Kembali ke layar monitor di ruangan White. Saat ini menampilkan kondisi urat
yang berada di peperangan besar melawan Newdos. Wrath sudah diangkat oleh Ariel menjadi komandan pasukan nomor 8. Wrath harus menahan dirinya agar tidak membasmi semua musuh yang ada di peperangan, karena dia mendapatkan misi bahwa kerugian juga harus ada pada bangsa iblis. Secara teori, manusia dan iblis harus sama-sama mati di peperangan. Itulah yang dia dapat dari Ariel. Pasukan nomor 8 terbentuk akibat pasukan yang dulunya telah dikumpulkan oleh Nereo dari berbagai tempat, secara paksa disatukan dan diletakkan di pasukan nomor 8 saat ini. Wrath yang mengetahui bahwa pasukannya hanyalah pemberontak memiliki rencana yang sesuai dengan tujuan Ariel. Wrath memasang jebakan di garis belakang pasukan nomor 8, sehingga pasukan nomor 8 tidak bisa mundur dan hanya bisa maju ke depan. Itulah yang membuat pertempuran berada pada Wrath menjadi pertempuran gila, di mana tidak ada satupun pasukan yang bisa mundur. Begitupun dengan manusia, hanya bisa maju ke depan melawan iblis. Jika mereka mundur, maka wilayah manusia akan direbut. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras. Orang itu adalah Newdos. Newdos langsung menyerang Wrath. Wrath berhasil menahan serangan itu dengan mudah. Newdos berkata, "Ayo kita duel." Wrath berkata di pikirannya, "Pak tua bodoh, mana ada di peperangan ada kontes duel." Tapi aku sedikit iri padanya, karena dia bodoh, maka dari itu dia selalu jujur pada dirinya sendiri. Setelah berpikir, Wrath menerima tantangan Newdos. Newdos menyerang lurus dengan kecepatan tinggi. Dia mengayunkan pedang besar miliknya. Wrath membalas dengan pedang katananya dan membuat pedang Newdos terbelah menjadi dua. Lalu Wrath mengayunkan pedang katananya ke leher Newdos. Alhasil kepala Newdos terpisah dari tubuhnya. Pertarungan singkat itu membuat pasukan manusia mengalami trauma karena pimpinannya telah dikalahkan dalam waktu singkat. Kemenangan didapat oleh pasukan nomor 8. Kita berpindah pada sisi manusia. Satu hari sebelum peperangan manusia melawan iblis, Hawkins dan Jaskan sedang menikmati pesta minum. Kemungkinan ini adalah pesta minum terakhir bagi mereka. Jaskan berkata, "Besok akan jadi peperangan besar, jadi aku tidak akan bisa melindungimu." Hawkins merasa bahwa Jaskan bosnya menyuruh dirinya untuk mundur. Hawkins tahu bahwa dirinya anggota terlemah di antara yang lain, seperti Julius, Irins, dan Yana. Jaskan berkata setelah meneguk satu gelas minum miliknya, "Apa kau tahu mengapa aku mengikuti Julius? Seandainya Julius mati di peperangan besok, akan ada pahlawan lain yang akan menggantikannya. Dan kau pikir apakah aku akan mengikuti pahlawan baru? Tentu itu semuanya sulit bagiku, karena Julius adalah Julius, dan kebetulan dia adalah pahlawan. Maka ketika pahlawan baru datang, itu tidak akan bisa menggantikan Julius." Jaskan berkata lagi, "Heinrich, Yana, dan aku akan sangat mudah digantikan, tapi tidak dengan dirimu, Hawkins. Hanya sedikit orang yang mempunyai keahlian seperti dirimu, bergerak di belakang layar, dan mempunyai koneksi luas." Hawkins berkata, "Terus hubungannya apa?" Jaskan menjawab, "Ada banyak orang yang bisa bertarung sepertiku, tapi tidak banyak orang yang bisa membangun kepercayaan kepada orang lain seperti dirimu. Setiap pertempuran dimulai maupun sesudahnya itu semua berkat dirimu yang membagi informasi lengkap, sehingga kami semua bisa fokus dengan pertempuran selama ini." Hawkins masih bersikeras untuk ikut perang. Kemudian Jaskan berkata, "Kau sangat keras kepala, setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan kebetulan Julius mempunyai kelebihan memperbaiki masalah dengan cepat. Itulah yang membuat dia terlihat hebat dan sangat pantas menjadi pahlawan. Aku ragu jika Julius akan selamat di peperangan besok, tapi jika Julius mati, maka dirimu sangat dibutuhkan untuk pahlawan berikutnya, supaya dia bisa sehebat Julius." Hawkins berkata, "Bos tidak perlu khawatir denganku, karena aku saat ini berkat Julius. Jadi aku akan berusaha agar Julius tidak mati di peperangan besok. Jadi bos harus fokus pada pertempuran." Jaskan hanya terdiam dan menyuruh Hawkins untuk istirahat. Scene berpindah pada Agner. Agner mengingat bahwa Raja Iblis sebelumnya adalah laki-laki yang baik, sampai suatu ketika dia mendapat gelar Raja Iblis dan mendapat skill tabu level 10. Tiba-tiba dia berubah menjadi menakutkan dan membawa ras iblis kembali menuju kehancuran. Kehancuran yang dimaksud adalah peperangan dengan manusia. Hasilnya pasukan iblis banyak mengalami kerugian besar. Raja Iblis ini secara misterius menghilang. Agner tidak habis pikir dan mulai memimpin ras iblis yang masih tersisa untuk memperkuat diri, mulai dengan membangun kembali populasi di ras iblis. Agner berpikir bahwa dirinya akan menjadi Raja Iblis selanjutnya, dan rakyatnya juga mendukung Agner sebagai Raja Iblis. Tapi sistem tidak memberikan gelar itu kepada Agner. Ternyata sistem lebih memilih Ariel, yaitu binatang ilahi, sebagai Raja Iblis. Binatang ilahi adalah legenda kuno pada dunia itu.
Ariel tiba di daerah iblis dan mengaku sebagai Raja Iblis selanjutnya. Agner yang saat itu kebingungan mendengar hal itu. Kemudian Ariel mengeklaim bahwa dirinya adalah binatang ilahi dan memberikan batu penilaian kepada Agner. Ketika Agner menggunakan batu itu, dia terkejut statik milik Ariel di atas 90.000. Selama hidup, Agner mendengar kabar bahwa Raja Iblis dan pahlawan hanya bisa mencapai 3 digit atau bisa dibilang kisaran 1000 sampai 9000. Bahkan dia tidak pernah mendengar kabar statik bisa mencapai 5 digit apalagi 6 digit. Skill yang ada pada Ariel semuanya sudah maksimal, yang berarti setiap ras manapun akan sulit meningkatkan satu skill ke tingkat maksimal dan membutuhkan beberapa tahun lamanya. Agner tidak akan pernah lupa dengan kejadian itu. Dia merasa melihat cahaya untuk ras iblis dan keputusasaan. Seketika Ariel menyatakan perang habis-habisan melawan manusia. Itulah yang membuat Agner mempunyai pikiran untuk bisa menjatuhkan Raja Iblis Ariel, karena ras iblis saat ini sedang mengalami nasib buruk. Ditambah lagi Ariel menyatakan perang. Untuk detailnya ada di vol-vol sebelumnya yang mengenai peperangan antar bangsa iblis. Kita kembali ke peperangan. Saat ini Agner dan Blow sedang menyerang Fort Kusorion atau benteng Kusorion. Blow merasa tertekan. Agner memberitahukan Blow agar tenang, karena jenderal adalah cermin bagi pasukan. Jika jenderal takut, maka pasukan juga akan takut. Agner mengetahui jika iblis berperang dalam jangka panjang, maka akan menerima kekalahan karena kalah dengan jumlah manusia. Oleh sebab itu, Agner memutuskan penyerangan jangka pendek dan meminta pasukan Blow menyerang ke depan benteng. Agner mengetahui bahwa pasukan nomor 7 adalah pasukan pemberontak yang ditunda kematiannya. Maka dari itu mereka dijadikan umpan dalam rencana Raja Iblis. Akhirnya pertempuran yang sesungguhnya baru dimulai. Mereka berdua akan berhadapan dengan parti Julius, sang pahlawan. Jadi apa yang dikatakan White dan Gully tentang jangan membawa Ariel ketika mencoba menghentikan Wrath di pegunungan mistik yang sudah menggunakan skill 7 dosa besarnya, yaitu kemarahan. Wrath sudah mencapai statik 10k lebih, kalau nggak salah, atau 20k lebih. Sedangkan Ariel statik dasarnya 90k lebih. Benar-benar gila bro. Oke, terima kasih yang sudah mau melihat dan mendengarkan konten ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.